Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Suryani, NPM 10121101, kelas B Manajemen. Di sini saya akan memaparkan pemahaman materi saya mengenai pendidikan agama 5. Materi pertama ada Tariful Quran, yaitu sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran sering lebih disebut Nuzulul Quran. Nuzul dia berasal dari kata kerja nazala yang artinya turun. Proses turunnya Al-Quran ada 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit kedua. Kemudian Al-Quran diturun dari Bait Al-Izzah ke hati Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Kemudian surat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah di Padang Arafah. Kemudian ada pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah jamu Al-Quran, yaitu pengumpulan Al-Quran, yang mempunyai 2 pengertian, yaitu al-hifdzu, menghafal, dan al-kitabah, menulis. Proses penulisan Al-Quran terdiri dari beberapa masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin, kemudian yang ketiga, masa setelah Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan secara mutawatir. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh banyak orang yang dinilai tidak mungkin semua orang itu sepakat untuk berbohong. Riwayat mutawatir ini secara langsung diterima sebagai kebenaran. Riwayat mutawatir itu ada 3. Yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu redaksi lafaz yang sama. Kemudian mutawatir maknawi, ada makna yang sama walau redaksi lafaz yang berbeda. Kemudian yang ketiga, mutawatir amali, yaitu amal yang sama. Materi selanjutnya adalah Asmaul Quran. Asma berarti nama atau penyebutan, dan husna berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang baik lagi indah. Nama-nama Al-Quran atau Asmaul Quran adalah nama-nama yang menggambarkan sifat dan fungsi utamanya. Berikut nama-nama Al-Quran. Di antaranya, 1 ada Alkitab, berarti al-jamu atau mengumpulkan. Kemudian yang kedua ada petunjuk, Al-Huda, yang artinya petunjuk yang sesuai dengan fungsi dan peranan Al-Quran, yakni memberi petunjuk, tuntunan, panduan, dan pedoman. Tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga ada rahmat, nama lainnya Ar-Rahmah, terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 183. Kemudian ada cahaya atau An-Nur, yang artinya cahaya, tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 15-16. Yang kelima ada Ruh atau disebut Ar-Ruh karena memberi petunjuk kepada manusia di dalamnya. Terdapat kehidupan dan kematian. Yang keenam ada obat atau asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Tercantum dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Yang ketujuh ada kebenaran, disebut dengan al-haq karena mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Yang kedelapan ada penerangan, nama dan sifat ini tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 138. Yang kesembilan ada pelajaran, disebut Al-Maidah karena mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan. Yang kesepuluh ada berita gembira, Al-Busyra sebutannya, tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Kemudian yang ke-11 ada pengingat, disebut dengan Az-Zikri
karena merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan tercantum dalam Quran Surat Al-Hijj ayat 9. Materi selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki fungsi umum yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang kedua penyempurnaan bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Dalam hal ini Al-Quran berfungsi melengkapi, meluruskan dan menggantikan kitab-kitab. Kemudian yang ketiga, sumber pokok ajaran agama Islam baik masalah akidah, keyakinan, syariah atau ibadah dan muamalah dan akhlak. Kemudian adapun fungsi Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kitabun nabaiwal akhbar, kitab berita dan kabar yang tercantum dalam Quran Surat An-Naba ayat 1-2. Al-Quran memberitakan kejadian-kejadian yang akan datang, yang mana berita dalam Al-Quran terbukti kebenarannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai kitabul hukmi wa syariah, kitab hukum dan syariah. Sistem yang mendasarkan diri kepada kemasyhuran di dalam suatu komunitas di dalam Al-Quran disebut dengan hukum jahiliyah. Al-Quran mengkritik hal ini sebagaimana Quran yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Kemudian yang ketiga ada Al-Quran adalah kitabul jihad, kitab jihad, tercantum dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang mana jihad di sini bukan hanya memerangi orang-orang kafir, melainkan juga mempertahankan agama dan memberantas kezaliman. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab tarbiyah, yaitu kitab pendidikan. Al-Quran terdapat banyak kisah yang menjadikan pelajaran. Yang kelima, Al-Quran adalah minjahul haya, yaitu pedoman hidup, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup yang dibutuhkan manusia seperti akidah, hukum, ibadah, muamalah, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, Al-Quran adalah kitabul ilmi, yaitu kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran menyebutkan istilah ilmi pengetahuan lebih dari 105 kali dalam Al-Quran, menekankan pentingnya pengetahuan dalam Islam. Berfungsi sebagai panduan bagi manusia dalam menghadapi tantangan hidup dan menyoroti peran penting sains dalam mengatasi krisis dan menciptakan kehidupan yang baik. Kemudian materi selanjutnya ada muqtada al-imani bil Quran, tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, belajar dan mengajarkan serta membaca. Allah menyebutkan keutamaan tilawah Al-Quran melalui firman Quran Surat Fatir ayat 29-30. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang selalu membaca kitab Allah akan dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapat pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua, memahami dan mentadaburi isinya. Mempelajari dan mentadaburi Al-Quran merupakan sebuah keniscayaan karena Al-Quran adalah kitab petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Terdapat pada Quran Surat Muhammad ayat 24, Quran Surat An-Nisa ayat 82. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan. Selain membaca dan mempelajari, ciri keakraban dengan Al-Quran adalah berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada menghafal dan memeliharanya. Setelah membaca, mempelajari dan mengamalkan, kita tidak boleh melupakan. Yang tidak boleh dilupakan adalah hifdzon, menghafalnya. Keutamaan yang bertingkat-tingkat adalah bagi yang menghafal Al-Quran dengan hatinya. Menghafal Al-Quran seperti ini hukumnya fardu kifayah, tercantum dalam Quran Surat Al-Hijj ayat 9 mengenai memelihara hafalan Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya muqtada al-imani bil Quran seperti yang sebelumnya. Untuk tuntutan iman kepada Al-Quran ini, yang pertama adalah mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Al-Quran hadir sebagai petunjuk akan apa-apa yang harus dilakukan manusia untuk menjadi pemimpin yang baik di dunia. Maka dari itu, manusia haruslah mentarbiyah dirinya menjadi hamba yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan sumber tarbiyah yang sebenarnya yang tercantum dalam Quran Al-Baqarah ayat 151. Yang kedua ada menerima dan tunduk kepada hukumnya.
hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima dan tunduk kepada keinginan dan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Hal ini terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 serta 50. Yang ketiga ada menyeru orang kepadanya. Tidak ada konsep individualisme dalam Islam. Oleh karena itulah Allah mengutus para nabi untuk mengajak manusia kepada kebaikan, dan itulah tanggung jawab muslim sekarang, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Kemudian yang keempat, menegakkannya di muka bumi. Sebagaimana Allah menuntut manusia-manusia sebelum umat Islam ini mendirikan agama, maka bagi umat Islam tuntutan itu juga berlaku. Tuntutan itu tidak pernah padam selama Al-Quran masih ada di muka bumi. Hal ini tercantum dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13. Sekian pemaparan mengenai pemahaman materi untuk mata kuliah agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.